Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya memanjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita jutaan nikmat, yang apabila kita menghitung nikmat tersebut kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Salawat beriringkan salam, salawat bertangkaikan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita banyak bersalawat kepada Nabi, itu merupakan bukti kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuktikan dengan 5 perkara. Yang pertama, dengan kita mentaati semua perintahnya. Yang kedua, dengan kita menjauhi semua larangan-larangannya. Yang ketiga, dengan kita membenarkan semua kabar sahih yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dengan kita beribadah hanya dengan mengikuti tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, dengan kita banyak bersalawat menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat pada siang hari ini, khatib berwasiat untuk khatib pribadi dan kepada kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah semaksimal yang kita mampu dan menjauhi semua larangan-larangan Allah tanpa terkecuali. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang kita persiapkan untuk perjalanan panjang negeri akhirat. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kami akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini termaktub dalam kitab Sahih Muslim dan demikian juga terdapat dalam kitab Sahihul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawah kalian dan jangan kalian melihat kepada orang-orang yang ada di atas kalian, karena itu lebih mudah bagi kalian
untuk tidak menyepelekan nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengajarkan kita, bahkan dalam hadis ini Nabi memerintahkan kita sekaligus melarang kita untuk apa? Untuk kita melihat kepada orang yang ada di bawah kita. Di bawah apa? Di bawah dalam masalah dunia. Di bawah dalam urusan dunia. Kita diperintahkan untuk selalu melihat ke bawah. Dan kita dilarang untuk melihat ke atas kepada orang yang melebihi kelebihan dari sisi dunianya. Kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW selalu melihat ke bawah. Jangan lihat ke atas. Karena dalam perkara dunia, kita tidak akan pernah puas kalau kita selalu melihat ke atas. Kalau kita memiliki satu mobil, kita lihat ke atas, maka mobil kita lebih jelek daripada mobil orang. Kita punya rumah, apabila kita melihat kepada ke atas, maka rumah kita lebih sempit daripada rumah orang. Apabila kita melihat ke atas, kita memiliki istri, maka istri kita lebih jelek daripada istri orang. Kita punya tanah, dan kita melihat ke atas, tanah kita lebih jelek daripada tanah orang. Dan demikian seterusnya. Namun hendaklah kita melihat ke bawah. Apabila kita memiliki sepeda, maka kita melihat ke bawah. Bahwasanya betapa banyak orang tidak memiliki sepeda. Apabila kita hanya memiliki kaki untuk berjalan, maka kita lihat kepada yang di bawah kita. Betapa banyak manusia yang tidak memiliki kaki untuk dapat berjalan. Apabila kita belum memiliki istri, maka hendaklah kita melihat ke bawah. Betapa banyak orang meninggal belum sempat untuk beristri. Maka selalulah kita melihat ke bawah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, itu lebih mudah untuk kita tidak menyepelekan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, kalau kita tadabburi, kalau kita renungkan, betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada diri kalian, tidakkah kalian melihat, memperhatikan yang ada pada diri kalian? Perhatikan nikmat mata, perhatikan nikmat telinga, perhatikan nikmat jantung, perhatikan nikmat hati. Apakah kita yang dapat mengelola itu semua? Ketika kita tidur, bahkan ketika kita terjaga saat ini, adakah di antara kita yang memerintahkan jantung, "Wahai jantung, berdetaplah"? Adakah di antara kita yang memerintahkan kepada paru-paru, "Wahai paru-paru, bekerjalah dengan benar, saring oksigen, ambil oksigen, buang selain oksigen"? Adakah di antara kita yang mengatakan, "Wahai hati, bekerjalah, bekerjasamalah engkau dengan empedu, saring semua kotoran-kotoran yang ada pada diri"? Adakah di antara kita yang mengatakan, "Wahai ginjal, bekerja, saringlah darah, ambil yang terbaik dari darah tersebut"? Maka jawabannya tidak ada. Tidak ada di antara kita yang mengatakan hal itu kepada anggota tubuh kita. Namun apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan, ternyata semuanya bekerja tanpa sadar, tanpa kita perintahkan. Ini semua nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan apabila kita ditimpa sakit, misalnya kita ditimpa sakit mata, maka hendaklah kita melihat kepada orang yang ada di bawah kita. Kita kena sakit mata. Namun betapa banyak orang buta sejak lahir, betapa banyak orang buta karena kecelakaan. Allah Subhanahu wa taala masih memuliakan kita, hanya diberikan sakit dan itu sebentar. Apabila kita memiliki luka di tangan, luka di kaki, maka lihat kepada orang ini di bawah kita. Betapa banyak orang yang sudah tidak punya tangan, tidak punya kaki. Alhamdulillah, kita hanya diuji dengan luka pada tangan dan kaki kita. Maka mengikat kepada apa yang ada di bawah kita dalam urusan dunia merupakan kunci untuk kita menjadi hamba yang bersyukur. Dan hamba bersyukur itu sangat sedikit sekali. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Dan sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang mampu bersyukur. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini dalam perkara dunia. Namun bagaimana lagi kalau tentang perkara akhirat, tentang perkara ibadah? Apakah kita melihat ke atas atau bahkan kita melihat ke bawah? Maka jawabannya, dalam rangka ibadah, dalam perkara akhirat, hendaklah kita selalu melihat ke atas. Kita banyak sholatnya, kita banyak puasanya, kita banyak sedekahnya, maka kita lihat dengan orang yang ada di atas kita.
Betapa banyak orang lebih rajin sholatnya daripada kita. Betapa banyak orang lebih banyak puasanya daripada kita. Betapa banyak orang lebih banyak sedekahnya daripada kita. Lantas kenapa kita menganggap diri kita adalah orang yang paling suci, orang yang paling taat, orang yang paling memiliki peranan dalam dakwah? Hendaklah kita selalu melihat ke atas dalam perkara ibadah, sehingga kita haus akan kebaikan. Jadilah seorang manusia yang lupa dengan kebaikan yang ia pernah perbuat, dan selalu ingat dengan dosa yang pernah ia lakukan. Lupa dengan kebaikan, seakan-akan dia tidak punya kebaikan, sehingga dia paksa dirinya untuk selalu dalam kebaikan. Dia selalu ingat dengan dosa dan maksiat, seakan-akan dosa dan maksiat itu tidak pernah Allah ampuni, sehingga dia tidak berani untuk melakukan dosa dan maksiat semisal. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita teliti lebih dalam lagi, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah fasilitaskan kepada kita, itu merupakan amanah yang harus kita penuhi. Harta, kesehatan, kesempatan, umur, itu semua merupakan adalah nikmat dari Allah yang harus kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita koreksi diri kita. Apakah kita termasuk manusia-manusia yang selalu melihat ke atas dalam perkara dunia, lupa bersyukur, padahal nikmat Allah yang diberikan kepada kita begitu banyak. Andai kita catat satu persatu, kita tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan tanpa terasa kita lupa bahwasanya hal tersebut adalah nikmat. Dan betapa banyak kita lalai dari mengingat dari perkara akhirat. Kita tidak membandingkan diri kita kepada orang yang lebih hebat daripada kita dalam masalah agama dan akhirat. Kita merasa diri kita adalah orang yang paling berilmu. Kita merasa diri kita adalah orang yang paling dermawan. Kita merasa diri kita adalah orang yang paling taat kepada Allah. Padahal kita tidak seberapa dibandingkan orang-orang soleh sebelum kita. Kita tidak seberapa dibandingkan dengan ibadahnya Abu Bakar. Kita tidak seberapa dengan keyakinannya Umar. Kita tidak seberapa dengan keyakinannya Utsman ibn Affan. Kita tidak seberapa dibandingkan mereka. Dan mereka pun takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Mereka pun takut tergolong dalam orang-orang munafik. Mereka pun takut mereka tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Lantas kenapa kita merasa aman, kita merasa tenang, kita tidak bersemangat ke ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan di hati kita ada penyakit. Maka Nabi SAW kembali mengingatkan kita, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada orang yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat kepada orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Itu lebih mudah bagi kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Aku lemas tasma'un wa astaghfirullaha li walakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak akan pernah mampu menjadi hamba yang bersyukur kalau kita tidak memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu menjadi hamba yang bersyukur kecuali kita memaksa diri kita untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah mampu menjadi hamba yang bersyukur kalau kita tidak memaksa diri kita untuk selalu mengingat nikmat yang Allah telah berikan kepada kita.
Kita tidak akan pernah menjadi hamba yang bersyukur kalau kita tidak pandai melihat kepada orang yang ada di bawah kita. Kita tidak akan pernah menjadi hamba yang bersyukur kalau kita tidak menantut ilmu, mempelajari ilmu agama. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, gunakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita untuk berusaha menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang dapat memanfaatkan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjadi hamba-hamba yang jujur untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.